Jangan lupa subscribe, like, dan share konten dari Republika Official Channel di YouTube. Bapak Ibu, izin saya record. Yang pertama adalah sambutan dari pimpinan Republika yang akan disampaikan oleh Wapemret kepada Ustadz Nur Hasan Muhtyaji. Kami persilakan. Silakan, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ala innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam forum yang insya Allah adalah forum mulia, karena sebagaimana Allah sampaikan dan Rasulullah sabdakan, jika seseorang belajar, maka belajarnya itu bisa dianggap sebagai sebuah amal jihad, sebagai ladang kita untuk mencari pengetahuan dimanapun adanya dan sepanjang apapun umur kita. Alhamdulillah di sini ada Pak Ahmad. Tadi disampaikan Pak Ahmad mendeklarasi diri sendiri, beliau sebagai peserta yang termuda, insya Allah. Semangatnya yang paling muda ya Pak. Ini terima kasih pada Bapak Ibu semua yang ternyata beragam ya lokasinya. Mungkin sebelum-sebelumnya Pak Ir dan Pak Erik, kalau kita mengadakan diklat inspiratif, pesertanya terbatas oleh tempat ya. Kalau tempatnya di Jogja, ya paling daerah sekitar Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur gitu ya, Jawa Barat yang bisa hadir. Tapi kalau secara online begini, alhamdulillah dari manapun bisa join ini. Bahkan sebenarnya kalau ada peserta dari luar Indonesia pun bisa ikut gabung juga sebenarnya. Ini alhamdulillah. Tentunya capaian teknologi yang ternyata dengan teknologi itu membuat kita tak terbatas oleh ruang dan waktu. Alhamdulillah. Jadi dimanapun kita adanya masih bisa menuntut ilmu nih, utamanya dari para pemateri nanti yang akan menyampaikan paparannya, Pak Irianto dan Pak Erik tadi yang akan memaparkan diklat inspiratif teknologi itu. Yang ini sebenarnya telah dikerjasamakan oleh Republika dengan para narasumber, sudah yang kelima kali ya Pak ya? Ya. Yang kelima ya, diklat yang kelima, dan yang pertama secara online. Ini terima kasih atas kesetiaan Pak Ir dan Pak Erik untuk bisa berbagi sama Republika kepada para pembaca Republika, sehingga kita bisa mencari ilmu dalam waktu yang singkat. Ya, karena kalau secara ilmu komunikasi sendiri tentunya ini bukan suatu pembelajaran yang bisa dilakukan dalam waktu 1, 2, 3, 4 jam lah gitu ya. Tapi para pemateri di sini membuat materi yang mudah, simple, padat gitu, sehingga mudah-mudahan kita nanti mendapatkan pengetahuan yang sudah komprehensif gitu ya. Kalau bahasanya Pak Ir ini bukan sesuatu yang sulit ya Pak ya. Insya Allah nggak susah gitu ya nanti. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan tidak zuzah dan tidak zulit insya Allah. Baik Bapak Ibu, nanti Pak Ir dan Pak Erik akan menyampaikan, mudah-mudahan kita bisa sama-sama menyimak dengan baik. Dan sebenarnya mungkin sedikit kami informasikan, baru 2 hari lalu, hari Selasa, kami juga melakukan pembelajaran atau pelatihan secara online juga, yaitu pelatihan menulis opini di media massa hari Selasa kemarin. Pembicaranya dari redaktur pelaksana di koran yang menangani opini, dan rencana pekan depan hari Rabu kalau tidak salah, nanti bisa dicek di sosmed kita, itu ada acara pelatihan menulis cerpen dan novel. Pembicaranya juga salah satu wartawan di kami yang memang membidangi masalah sastra.
Dan berikutnya akan ada lagi acara-acara yang lain yang mudah-mudahan acara-acara ini Bapak Ibu bisa turut bergabung. Tentunya semangatnya adalah semangat untuk belajar dan berbagi. Nah, ini mudah-mudahan semangat belajar dan berbagi ini. Kalau orang-orang sekarang kan katanya udah zamannya sharing ya sekarang ya. Zamannya sharing, dan mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu pengetahuan, sharing kebajikan, ilmu dan seterusnya itu, hikmah dan seterusnya itu dimanapun kita adanya. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam, sebelumnya kami mohon maaf jika ada pelayanan kami dalam pelaksanaan acara ini ada yang kurang, ada yang masih kelemahan di sana sini. Masya Allah kita akan sama-sama perbaiki ke depan. Itu saja Pak Erik dan Pak Ir, kami silakan untuk melanjutkan pemaparan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nur Hasan Murti Haji. Boleh beri apresiasi Bapak Ibu? Tepuk tangan boleh simbol reaction ya, di aplikasi Zoom ada reaction, ada 2 ya. Bapak Ibu boleh memberikan apresiasi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum Coach Ir menyampaikan materi sesi 1, ini Republika akan ambil foto kita semua, dan mohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya karena memang mau dipublikasi nantinya. Kami persilakan, boleh fotonya ditampilkan. Pak Kurun. Pak Rahmat. Pak Kurun. Oke. Ya, Pak Rahmat, Pak Fernan, Pak Dian. Mbak Dian. Ini Mas Iksan tadi keluar. Sudah. Oke, sudah join. Mas Iksan sudah join, Mas Iksan? Bisa ya? Oke, Pak Gurun, silakan Pak Gurun. Di foto boleh? Saya sambil capture, Pak Gurun boleh? Ya. Masih ada yang belum, 2 lagi. Oh, sekarang apa? Ada Pak Gurun? Oh, Pak Fernan, Pak Rahmat? Atau mungkin lagi sholat duha kali ya? Oh iya, amin. Mungkin. Ya. Pak Gurun, bagaimana Pak Gurun? Kurang? Gurun cukup? Cukup ya? Nanti dalam sesi materi, jika nanti semuanya dapat mengaktifkan layarnya, kita capture ulang lagi, tidak masalah, atau nanti diambil lagi posisinya juga tidak masalah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia beserta di inspiratif, dan kita bentar. Oke, dan Mas Ir sudah persiapan? Oke. Untuk materi presentasi sudah bisa di-share, Mas Erik? Boleh, silakan Coach Ir. Coach Ir, materinya di Coach Ir bisa men-share sendiri, boleh? Silakan pakai ya share screen yang hijau. Bapak Ibu kalau ingin sudah nampakkah? Sudah.
Sudah ya? Nah. Baik, Bapak Ibu, sesi pertama akan disampaikan Coach Yono Irianto. Beliau trainer, juga kolumnis Republika tiap hari Senin di edisi Jateng. Dan juga coach di beberapa training sumber daya manusia dengan berbagai macam sertifikasi. Dosen ilmu komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Juga beliau adalah pebisnis, punya semangat beli Indonesia, dan beliau juga adalah khotib Jumat. Ya, kepada Coach Yono Irianto, kami persilakan. Terima kasih, Host Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, para peserta Diklat Inspiratif Republika yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penjuru daerah, seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Hasan tadi ya, dengan teknologi seperti ini tidak terbatas hanya di lingkup di mana pelaksanaan itu diadakan. Kalau yang pertama-tama dulu di Jogja, ya mungkin sekitar Jogja. Kemudian kita berani untuk menembus ibu kota, gitu ya. Pernah dilakukan di kantor Republika. Itu pesertanya juga akhirnya apa? Dari wilayah Jakarta itu yang lebih dominan, ya. Nah, tapi dengan online seperti ini, alhamdulillah akhirnya persebaran datangnya peserta ini menjadi lebih beragam, lebih bervariasi. Maka ini semuanya patut untuk kita syukuri, karena inilah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita di tengah suasana situasi yang berbeda, gitu ya. Yang berbeda itu karena apa? Ya karena kita memang lebih banyak untuk beraktivitas di rumah. Ya. Sholawat beriring salam, semoga selalu senantiasa terlimpah tercurah pada teladan kita, sumber inspirasi sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah tertayang di layar laptop atau mungkin layar ponsel Anda, slide pertama kedua ya perkenalan gitu ya, siapa saya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Host Erik beberapa di antaranya ya. Nah, kemudian karena waktu kita manage sedemikian rupa agar menjadi sangat sangat efektif ya, maka saya mohon izin ya menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta ya agar paparan yang saya sampaikan ini juga sifatnya gitu ya. Maka saya mohon izin untuk sekali waktu saya bertanya kepada Bapak Ibu peserta, dan silakan Bapak Ibu peserta juga bisa merespon ya, bisa menanggapi apa yang saya sampaikan ya. Oke ya. Pertanyaan yang pertama kepada Bapak Ibu ya. Nih, kalau misalnya ada pertanyaan begini, maukah Anda menjadi public speaker? Itu pilihannya adalah seperti ini ya. Yang pertama, buruk public speaking-nya, lalu rendah daya pengaruhnya. Ya, udah diterima oleh peserta mungkin sebagai sesuatu yang kurang menarik, akhirnya setelah selesai mengikuti presentasi tidak ada sebagian pun ya dari apa yang kita sampaikan itu dibicarakan oleh mereka. Lalu yang kedua adalah baik public speaking-nya ya, namun rendah daya pengaruhnya ya. Jadi peserta memang memberi apresiasi seperti yang tadi tepuk tangan, kemudian jempol begitu ya. Tapi setelah itu peserta itu nggak kena pengaruh apa-apa, apalagi kemudian take action ya. Dan yang ketiga adalah baik public speaking-nya, tinggi pula daya pengaruhnya.
ada 3 pilihan. Ya. Mana yang Bapak Ibu pilih? Mestinya yang Bapak Ibu pilih yang terakhir kan? Benar ya? Yang public speaking-nya bagus, kemudian tinggi pula daya pengaruhnya. Ya. Nah, kita semuanya pingin ya agar kemampuan yang kita miliki, yang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa sampai kepada level seperti ini. Ya, kita dianggap punya kemampuan public speaking yang bagus, dan akhirnya orang setelah mengikuti acara kita, mengikuti presentasi kita, itu ada sesuatu yang kemudian dibawa pulang, apalagi kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik ya, untuk sesi yang pertama, izinkan saya menyampaikan satu bahasan atau saya mohon izin untuk bersharing gitu ya. Seni berbicara di depan publik. Ya. Jadi memang kalau kita ngomong bahwa semua orang itu bisa bicara, iya bisa bicara ya. Tapi betapa banyak masih gitu ya yang diminta untuk ngomong di depan, jangankan banyak orang ya, di depan teman-teman yang sudah akrab setiap hari, itu pun banyak loh yang menolak gitu ya. Ya, jangan saya dong gitu ya. Padahal ketika lagi ngobrol itu, orang ini itu paling dominan, itu paling banyak ngomongnya ya. Dan saya sering kan berhadapan dengan para guru itu juga ada yang aneh gitu ya, yang aneh. Yang aneh itu misalnya gimana? Misalnya begini. Di sekolah itu mau ada peringatan lustrum gitu ya. Nah, kemudian kepala sekolah menunjuk atau memberi kesempatan kepada salah satu guru agar bersedia jadi ketua panitia. Lalu ada juga komentarnya begini dari guru itu, waduh Pak, jangan saya Pak, saya nggak bisa ngomong, katanya begitu. Loh kalau jadi guru nggak bisa ngomong, terus setiap harinya ngapain gitu ya? Itu kan sesuatu yang sesungguhnya aneh bin ajaib gitu ya. Nah, mungkin yang dimaksud nggak bisa ngomong itu adalah nggak bisa ngomong di depan forum, nggak bisa ngomong di depan publik, di depan audiens. Ya. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang secara teknis ya itu bisa kita pelajari. Nah, maka saya mencoba untuk kembali bertanya kepada Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, apa sih arti penting berbicara di depan publik? Nah, Host Erik, barangkali peserta bisa diberi kesempatan untuk menanggapi secara secara aktif ya, sehingga mute-nya barangkali bisa bisa diaktifkan gitu ya. Monggo, saya minta ada respon dari Bapak Ibu. Apa sih arti penting berbicara di depan publik menurut Bapak Ibu? Ayo. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Ya. Arti penting seni berbicara depan publik, yang pertama tentu saja ingin mempengaruhi pemikiran baik ya kepada publik. Nah, kedua, agar bisa memahami, mengikuti dan melaksanakan apa yang kita sampaikan. Itu antara lain. Baik ya. Setidaknya Pak Abdurrahman menyampaikan ya kepada kita bahwa arti penting berbicara depan publik adalah yang pertama ya bisa mempengaruhi gitu ya. Kemudian yang kedua kita bisa bisa tahu cara strategi gimana caranya menyampaikannya kepada audiens gitu ya, biar nanti bisa diterima dengan baik ya, dengan mudah dan sebagainya. Terima kasih ya. Oke. Ada lagi barangkali yang ingin menanggapi pertanyaan saya yang pertama ini? Silakan. Ayo. Bedanya dengan apa? Bedanya dengan webinar gitu ya. Kalau webinar ini lebih pada searah dulu, habis itu kemudian tanya jawab, ya, maka semuanya di silent kan atau di mute begitu. Tapi karena ini diklat, maka saya kepingin sifatnya lebih interaktif. Ya.
Oleh sebab itu, maka dipersilakan kepada Bapak Ibu mungkin untuk bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan saya. Setidak-tidaknya satu orang lagi lah ya. Kalau tadi Pak Abdurrahman sudah, mungkin ada yang lain biar nanti punya variasi yang lebih banyak lagi. Ada? Ayo. Silakan. Gimana? Belum ada. Oke, kalau memang belum ada, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan berbicara di depan publik? Menurut Bapak Ibu, apa aja yang selama ini Bapak Ibu rasakan, yang selama ini jadi pengalaman Bapak Ibu, yang itu sesuatu yang penting ya untuk kita punya, untuk kita siapkan agar kita berhasil ya di dalam aktivitas berbicara di depan publik. Ya. Ada? Ayo, yang ingin menanggapi? Mas Agus? Atau Pak Teddy barangkali? Adanya data. Jadi tidak asal bicara. Gimana Pak Teddy? Dia berbasiskan data ataupun argumen yang jelas, sehingga tidak asbun gitu, tidak asal bunyi. Oke, baik. Ya. Jadi tidak asbun ya, tidak asal bunyi gitu ya, tapi punya data, punya informasi yang lengkap, yang akurat ya. Baik ya. Saya bahagia karena karena bisa interaktif seperti itu ya. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati ya. Jadi arti penting ya dari berbicara di depan publik itu sesungguh-sungguhnya adalah seperti ini ya. Jadi arti penting seni berbicara di depan publik itu tidak lain tidak bukan adalah agar yang berbicara itu dianggap menjadi semakin penting ya di mata publik yang dihadapi. Bayangkan, kalau misalnya Bapak Ibu itu masuk ke dalam sebuah ruang, ya, mata audiensnya itu sudah terfokus kepada Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu memulai berbicara, ya, fokus perhatian mereka semakin lagi. Ya, kemudian mereka sampai berdecak-decak misalnya. Kenapa? Karena informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dianggap oleh mereka menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi arti pentingnya sebenarnya adalah ini, ya, agar ketika kita bicara tidak disepelekan, tidak diremehkan, ya, tidak diabaikan ya oleh para peserta. Ini arti. Lalu bagaimana? Ya, agar ini semuanya bisa kita coba kita lakukan. Ya. Maka izinkan saya ya, untuk menyampaikan sebuah gambaran, sebuah ilustrasi bahwa realita yang ada menunjukkan bahwa orang penting itu hampir pasti rata-rata mereka itu adalah piawai bicara di depan publik. Sekedar contoh saja misalnya, ya. Kita yang belajar sejarah, kita yang pernah mendengarkan siaran di radio, kemudian pengajian di radio, kita semuanya tahu ya bahwa orang-orang yang fotonya saya tampakkan di layar ini itu adalah orang-orang yang mampu menggetarkan gitu ya. Bukan hanya sekedar orang kepingin mendengar, tapi betul-betul menyimak ya setiap kata yang diucapkan itu betul-betul menyimak. Dan hebatnya lagi, ya banyak di antara orang-orang yang piawai tadi itu mampu menyelipkan sesuatu yang menyegarkan ya ketika dia berbicara. Ya. Kiai Haji Zainuddin MZ misalnya, ya itu di mana itu dijuluki sebagai dai sejuta umat. Ya, pada saatnya itu hampir semua radio ya di negeri kita ini itu setiap kali ada acara pengajian itu salah satu yang diputar adalah Zainuddin MZ. Ya, nah kemudian kalau kita ngomong tentang Bung Tomo kita tidak perlu ragu lagi
ya. Orang Surabaya dan sekitarnya mampu digerakkan ya hanya oleh kata-kata, hanya oleh suara yang disampaikan oleh Bung Tomo lewat RRI Surabaya. Ya, kemudian hari ini ya kita melihat Ustaz Abdul Somad misalnya begitu ya, setiap kali beliau itu mengisi pengajian dimanapun yang hadir selalu memberi ya. Lalu ada lagi keunikan yang dimiliki oleh Gubernur DKI saat ini ya, Pak Anies Baswedan. Beliau ini kalau bicara itu tidak meledak-ledak memang ya, berbeda dengan dengan Bung Tomo ya, tidak meledak-ledak. Apa yang disampaikan oleh beliau itu relatif datar, tetapi ada stressing, ada penekanan tertentu yang membuat orang itu kemudian memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Ya, karena betul seperti yang Pak Teddy sampaikan tadi, ya Pak Anies ketika bicara itu selalu dengan data, selalu dengan dengan informasi yang sangat lengkap, sangat akurat. Ya, sehingga memang menjadi susah dibantah ya oleh orang-orang yang tidak suka sekalipun ya, itu sulit untuk bisa dibantah. Nah, belajar dari mereka yang piawai bicara di depan publik ya, maka izinkan ya saya untuk merangkum ya dari berbagai karakteristik ya orang-orang yang ketika bicara di depan publik itu menjadi sangat menarik ya. Apa yang saya simpulkan? Yang saya simpulkan, saya singkat dengan sebuah akronim SEPIA. Ya, biar gampang diingat ya. Kayak lagunya Sheila on 7 gitu ya. SEPIA. S yang pertama ya adalah solutif. Apapun yang dibicarakan ketika kita berbicara, bila itu mengandung sisi-sisi menyelesaikan sebuah persoalan, maka apa yang kita bicarakan ini menjadi sesuatu yang menarik. Karena apa? Ada harapan bahwa persoalan yang sedang dialami itu bisa terselesaikan. Ya, ini satu contoh misalnya. Ya. Ketika kita sedang berada pada situasi pandemi seperti ini, ya, kemudian semua orang berharap agar wabah segera berlalu, agar wabah ini segera bisa berakhir. Harapan itu ya menjadi sesuatu yang yang ditunggu-tunggu. Maka ketika ada orang berbicara tentang misalnya prediksi bahwa virus corona ini itu akan berakhir pada tanggal sekian atau pada bulan ini, ya, itu pasti akan didengarkan itu. Kenapa? Karena dianggap memberi solusi, memberi sebuah informasi yang diharapkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan, yang menyelesaikan sesuatu yang tidak nyaman atau tidak enak dirasakan oleh audiens. Ya. Lalu yang kedua, Ibu Bapak yang saya hormati, adalah efektif. Ya. Jadi saya mohon maaf ya, memberikan satu contoh gitu ya. Jadi kan ada orang ketika berbicara atau orang ketika berpidato ya, itu floweringnya ya, kembangan atau bunga bicaranya itu artinya terlalu banyak gitu ya, atau terlalu ngelantur kira-kira begitu ya, sehingga akhirnya pesan utama yang disampaikan oleh si presenter tadi itu boleh jadi malah nggak ditangkap dengan baik oleh audiensnya. Oleh sebab itu maka pengembangan dari materi yang kita sampaikan itu sebisa mungkin ya itu justru menjadi tambah menarik ya, jangan sampai membuat orang itu malah akhirnya melupakan inti. Lalu yang ketiga adalah persuasif. Ya. Artinya apa? Ketika kita bicara di depan publik ini, memang menjadi lebih soft. Ya. Kalau kemudian yang kita sampaikan itu adalah berupa ajakan. Ya. Bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan sesuatu yang nadanya itu nada-nada ancaman, misalnya begitu ya. Tapi justru Justru yang persuasif maksud saya ya, yang
lebih banyak mencoba untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat adalah interaktif. Nah, itulah sebabnya maka di depan tadi saya juga minta izin ya kepada Bapak Ibu untuk bisa interaktif dengan Bapak Ibu, karena memang salah satu syarat agar ketika bicara di depan menjadi menarik itu adalah interaktif. Ya. Biar apa sih? Biar audiens ya itu merasa terlibat ya di dalam forum, merasa terlibat di dalam sebuah majelis, ya, bukan mereka itu menjadi objek saja, ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah atraktif, ya. Atraktif ini nanti akan sangat nampak itu ya ketika narasumber yang kedua dalam hal ini adalah host Erik Hadisaputra ya. Ketika nanti berbicara itu kita akan melihat sama-sama betapa atraktifnya beliau itu. Ya, atraktif ini meliputi banyak hal ya. Ada suaranya, kemudian bahasa tubuh, gerakan tubuh, mimik, raut muka. Nah, itulah yang kita sebut dengan atraktif ya. Kalau kemudian Bapak Ibu sedang berbicara langsung di depan audiens, ya, maka berdirinya Bapak Ibu, berjalannya Bapak Ibu, ya, kemudian mencoba untuk mendekat kepada audiens, ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan atraktif, ya. Oke ya, kita ingat bahwa seni berbicara di depan publik itu bisa kita singkat dengan sepia, ya. Mari kita coba telaah satu persatu, ya. Solutif, maksudnya apa itu solutifnya? Memuat problem solving. Jadi belakangan ini saya memang sering ya mengikuti apa sih yang disampaikan oleh Gubernur DKI, ya, Pak Anies Baswedan. Ya. Jadi misalnya ketika beliau bicara, ya, menjadikan gelanggang olahraga misalnya, itu dijadikan sebagai tempat untuk menampung ya para para gelandangan atau apa untuk bisa terpantau kesehatannya dengan cara apa? Diminta ya untuk tinggal di gelanggang-gelanggang olahraga. Nah, inilah yang kita sebut dengan apa? Solutif, ya. Lalu biar masyarakat ini tidak perlu bersusah payah ya untuk bisa mencari bahan makanan pokok, maka tempo hari ada kebijakan untuk apa? Untuk dikirim ya lewat kerjasama dengan ojol atau ojek online misalnya. Inilah yang disebut dengan solutif. Jadi memuat problem solving, memuat pemecahan masalah. Ya, pastinya ketika Bapak Ibu berbicara di depan audiens, di mana audiens sebelumnya sedang punya problem, ya, sedang punya masalah, lalu Bapak Ibu mencoba untuk bisa menyampaikannya tentang kemungkinan ya atau alternatif ya penyelesaian masalah yang Bapak Ibu tawarkan, saya jamin ya yang Bapak Ibu sampaikan itu pastilah akan menarik perhatian audiens. Ya. Kemudian yang kedua adalah efektif, ya, menggunakan diksi yang tepat, ya, menggunakan kata-kata yang tepat. Ya. Mohon maaf ya, ini sekedar contohnya, Bapak Ibu. Ya. Saya pernah nih, dan juga cukup sering gitu ya, cukup sering. Ada moderator, ya, kemudian ada barangkali juga MC, ya. Itu yang maksudnya barangkali baik, ya. Tapi diksi yang dipakai, ya, itu menurut saya kurang tepat. Ya. Misalnya dengan bertanya begini, bagaimana Bapak Ibu, udah capek ya? Coba. Udah lelah ya? Coba. Ya. Ini kan diksi yang kurang bagus sebetulnya, ya. Akan menjadi sangat berbeda ya kalau misalnya seorang MC atau seorang moderator gitu ya menyampaikannya kepada audiens ya. Bagaimana Bapak Ibu? Tetap semangat ya walaupun kita sudah 2 jam duduk masih tetap oke ya. Nah, ini pasti dampak secara psikologis itu menjadi berbeda.
Karena kalau misalnya ada pertanyaan, gimana Bapak Ibu udah capek ya? Begitu dijawab oleh audiens, iya betul udah capek. Nah, itu maka kita ngangkatnya itu susah. Ya. Perlu energi yang banyak. Gitu, ya. Tapi ketika kita bertanya dengan diksi yang tepat, Bapak Ibu masih tetap semangat ya, raut muka Bapak Ibu, wajah Bapak Ibu masih tetap berseri, masih tetap oke di mata saya, maka energi untuk tetap bisa membuat perhatian audiens itu naik, itu tidak akan terlalu banyak. Lalu yang ketiga adalah persuasif, ya, mengarahkan perubahan yang lebih baik. Ya. Jadi salah satu tujuan ketika kita berbicara di hadapan audiens atau di depan khalayak begitu ya, itu kan untuk bisa memberikan pengaruh. Ya. Nah, pengaruh di sini tentu saja adalah pengaruh yang positif. Dan pengaruh itu menjadi lebih dahsyat itu apabila mampu melahirkan perubahan. Oleh karenanya, maka persuasif yang dimaksudkan itu adalah mengarahkan perubahan yang lebih baik. Ya. Saya punya mitra, ya, punya kerabat, punya partner begitu ya, yang beliau itu ketika mengarahkan audiens itu ya, itu luar biasa menurut saya ya, dan alhamdulillah hari ini ikut bergabung bersama dengan kita ya. Mas Ismail, halo. Mas Ismail, masih bisa connect Mas ya? Mudah-mudahan koneksi internetnya tidak bermasalah ya, karena Mas Ismail ini tinggal di daerah Cangkringan di lereng Gunung Merapi gitu ya. Nah, yang saya maksudkan tadi adalah ketika Mas Ismail itu menjadi seorang host ya, atau menjadi seorang fasilitator di dalam sebuah kegiatan seminar, workshop atau training ya, itu beliau itu piawai sekali ya untuk bisa membuat orang yang duduknya di belakang itu kemudian dia bersedia untuk berpindah duduknya ke depan. Ada teknik, ada cara yang dipakai oleh Mas Ismail itu. Sehingga membuat tadi audiens itu akhirnya tanpa berat hati dia akhirnya beranjak dari tempat duduk untuk kemudian pindah ke tempat duduk yang lebih depan. Nah, itulah yang disebut dengan persuasif ya, tanpa harus membentak-bentak, tanpa harus dengan suara yang sangat keras ya, tidak perlu begitu ya, tapi dengan intonasi yang pas gitu, kemudian teknik yang tepat ya, maka persuasif ini bisa dijalani. Lalu yang keempat adalah interaktif ya, menyertakan dialog dengan audiens ya. Jadi kalau yang keempat ini menurut saya tidak perlu terlalu banyak ya untuk bisa memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu, karena saya percaya Bapak Ibu sudah sangat memahami ya. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah atraktif ya. Jadi kita perlu ya mengatur suara kita ya, intonasi gitu ya. Kapan saatnya suara kita naik gitu ya. Kapan saatnya misalnya datar dan kapan saatnya turun gitu lah ya. Orang baca Quran gitu ya, yang saya lihat di tutorial yang ada itu, ternyata mau pakai ritme atau irama apa ya, itu ternyata rumusnya sama ya. Baca Quran itu ada yang naik, kemudian ada yang mendatar dan ada yang menurun ya. Sehingga ketika itu semuanya dipakai, kita menjadi nyaman untuk mendengarkan ketika orang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu ya kalau jadi jamaah ya,
di dalam sholat berjamaah itu menjadi apa? Menjadi nikmat ya untuk apa? Mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Ya, kenapa sih? Karena suaranya diatur sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh kita ini juga menyampaikan pesan yang luar biasa kepada audiens. Ya, jadi ketika pandangan kita itu hanya tertuju ya kepada lantai, ya. Atau bahkan kita lebih banyak melihatnya ke atas, ya. Kita tidak menatap ya audiens itu. Ini akan dinilai oleh audiens ya sebagai apa? Sebagai satu presentasi yang kurang menarik, ya, kurang bagus. Maka ketika saya belajar tentang body language gitu ya, itu akan menjadi lebih bagus ya Bapak Ibu kalau kita ada bicara ya, yang kita itu adalah daerah T ya. Apa yang dimaksud dengan daerah T itu ya, antara, mohon maaf ini saya menunjuk ya, mata kita ini lurus ya. Kemudian ada hidung ke bawah ya, lurus ke bawah, membentuk seperti huruf T. Ya kan? Membentuk seperti huruf T. Nah, maka ketika kita berbicara, lalu itu yang menjadi fokus perhatian kita, maka itulah yang disebut dengan apa? Orang yang penuh perhatian, ya, orang yang hangat gitu ya ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Dan yang berikutnya lagi adalah mobilitas, ya, mobilitas. Mobilitas ini maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan sampai ketika kita berbicara ya di depan audiens itu kita hanya, mohon maaf, duduk manis ya. Nah, kecuali memang sedang online kayak gini ini ya. Saya kalaupun mondar-mandir itu ya malah nanti jadi ribet gitu. Ya, kenapa sih? Karena saya tidak menggunakan alat bantu mikrofon yang saya pakai. Saya hanya bicara seperti ini dan harus dekat dengan laptop, maka nggak mungkin kalau kemudian saya harus mondar-mandir ke sana kemari. Ya. Tapi ketika nanti Bapak Ibu ya berbicara di depan audiens dan itu bertemu langsung ya di depan audiens ya. Bapak Ibu dosen ya ketika ngajar ya di depan mahasiswa ya, atau Bapak Ibu guru ya ketika ngajar murid-murid ya, itu maka mobilitas ini menjadi sesuatu yang cukup penting ya. Kita datangi atau kita sambangi ya murid-murid kita, mahasiswa kita ya. Inilah yang akan membuat suasana itu menjadi suasana yang atraktif ya. Oke, itu penjelasan dari Sepia seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, public speaking yang berhasil adalah public speaking yang pertama itu mampu menyedot perhatian dan antusiasme audiens ya. Jadi mohon maaf ya, ketika kita pertama kali masuk ya, itu sudah membuat orang menoleh ke kita misalnya. Itu sudah satu poin yang penting untuk kita. Kemudian ketika kita memulai bicara, lalu yang tadinya suasananya relatif riuh gitu ya, tiba-tiba kemudian menjadi lebih hening, lebih tenang karena mereka memperhatikan Bapak Ibu saat memulai bicara. Itu tanda-tanda ya, itu adalah sinyal bahwa Bapak Ibu mampu untuk bisa menyedot perhatian dan antusiasme audiens ya. Lalu yang kedua, mampu menciptakan partisipasi audiens ya. Jadi mereka itu terlibat langsung ya, ada keikutsertaan ya audiens di dalam forum itu. Jadi jangan sampai mereka itu datang hanya sekedar mendengarkan saja, itu hanya sekedar pasif, ya nggak boleh seperti itu, ya. Tapi mereka itu harus terlibat aktif. Lalu yang ketiga adalah
mampu menghidupkan dan mencairkan suasana. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, penting di sini untuk apa sih? Untuk memiliki stok, ya, untuk apa itu? Ice breaking. Jadi kita ini juga mesti apa? Mesti apa ya? Mengoleksi gitu ya. Hal-hal yang bisa membuat audiens itu menjadi segar kembali. Ya. Bentuknya macam-macam lah ya, mau sekedar bercerita ya, atau barangkali mau memberikan tebak-tebakan kepada audiens ya, atau cara yang lain, monggo dipersilahkan ya. Tapi yang jelas apa? Jangan sampai peserta itu menjadi tegang, menjadi pasif ya. Ini harus apa? Harus bisa dihidupkan dan harus bisa dicairkan. Lalu yang keempat adalah mampu memberi pengaruh positif pada audiens ya. Yang tadinya misalnya ogah-ogahan ya, kok kemudian jadi apa, berubah ya, jadi tambah serius, jadi tambah concern ya, untuk bisa memperhatikan saat Bapak Ibu berbicara. Dan yang sangat penting ya untuk sebuah public speaking yang berhasil adalah mampu menginspirasi audiens untuk take action. Ya, saya mohon izin, saya harus menyebut nama seseorang, gitu ya. Dan kita nggak apa-apa lah, ini menyebut nama untuk kebaikan, ya. Jadi waktu saya masih menjadi peserta, Bapak Ibu, saya pernah ikut ya seminarnya Tung Desem Waringin. Ya, jadi Pak Tung Desem Waringin ini seminar sambil jualan. Waktu itu CD. Ya. Kemudian sambil jualan buku. Ya. Nah, maka di akhir sesi, ya, beliau ini menurut saya punya teknik yang luar biasa. Ya. CD yang dijual, ya, itu akhirnya apa? Menjadi sangat laku keras. Ya. Kenapa sih? Karena Pak Tung Desem ini punya tekniknya yang menginspirasi audiens untuk take action. Nah, seperti apa itu? Ya, sekedar gambarannya, sekedar gambaran. Yang pertama, Pak Tung Desem itu menyampaikan punya barang, punya CD yang isinya begini-begini, yang nilai lebihnya dibuat sedemikian mengagumkan begitu. Kemudian beliau juga menyampaikan, saya membawa ini dalam jumlah yang sangat terbatas. Gitu ya. Nah, maka bagi Anda yang bersungguh-sungguh ingin bisa mendapatkan ilmu dari saya, tanpa harus ketemu saya langsung, maka silakan miliki koleksi di ini. Untuk Anda yang benar-benar punya keinginan yang sangat kuat. Maka saya hitung, sampai dengan 5. Bagi Anda yang bersungguh-sungguh, tolong Anda segera jemput barang ini, koleksi dari CD saya ini, untuk bisa mendapatkan, karena jumlahnya sangat terbatas. Maka Pak Tung memulai menghitung. 1, audien mulai apa? Mulai nampak saling tengok kanan kiri. Ya. Kemudian 2, mulai apa? Mulai bergegas. Ya. Begitu sampai dengan 5. Semuanya akhirnya berlari berebut untuk mendapatkan koleksi CD tadi itu. Nah, itulah salah satu contoh ya bahwa seorang Tung Desem Waringin itu mampu menginspirasi audiens untuk bisa atau untuk sadar melakukan take action. Nah, kalau sudah seperti itu artinya apa? Presentasi, kemudian bicaranya kita itu bisa disebut berhasil. Ya, kenapa sih? Bukan sekedar membuat perubahan positif, tapi sudah sampai kepada takes action, melakukan apa yang dipesankan di dalam kegiatan public speaking kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang selanjutnya yang menjadi faktor ya penentu keberhasilan sebuah public speaking, ya, saya percaya banyak di antara Bapak Ibu yang sudah mengetahui ini, ya, mungkin sebelum ikut kegiatan kita ini,
ya. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kemudian saya mencoba untuk mengingatkan ya kepada Bapak dan Ibu. Ya. Yang pertama adalah persiapan yang mantap. Jadi kita tidak boleh menyepelekan tentang prepare, tentang persiapan ini. Ya. Sudah sering sekalipun harus tetap disiapkan. Ya. Mohon maaf ya, saya bersama dengan host Erik, lalu bekerja sama dengan Republika. Ini adalah diklat yang kelima. Ya, artinya apa? Saya sudah pernah 4 kali sebelumnya. Tapi untuk ketemu dengan Bapak Ibu hari ini, saya betul-betul mempersiapkan ini dengan apa? Dengan sungguh-sungguh sejak kemarin-kemarin itu. Ya, agar apa sih? Agar jangan sampai ada yang menjadi persoalan yang kemudian muncul pada saat presentasi itu sedang berlangsung. Ya, saya sudah berupaya untuk pakai virtual background, tapi ternyata memang laptop saya ini itu yang tidak support, ya, sehingga kalaupun harus dipaksakan itu tampilannya malah jelek, ya, sehingga ya sudahlah dengan yang ada ini saya mencoba untuk tetap menyampaikan yang terbaik ya untuk Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua adalah awal tampilan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara hanya kurang lebih sekitar 30 menit atau 40 menit, ya, maka preambulnya nggak usah lama-lama, gitu ya. Pembukaannya tidak perlu terlalu banyak, ya. Kenapa sih? Nanti akan habis waktunya untuk pembukaan. Ya, tampilan kita itu adalah awal kita bicara, kemudian awal mungkin kita masuk di dalam forum itu adalah sesuatu yang membawa pengaruh berhasil tidaknya public speaking kita. Lalu yang ketiga, ini sudah sangat personal, ya. Sudah sangat pribadi. Ya. Silakan Ibu Bapak bertanya, apakah Bapak Ibu sedang happy ya ketika mau berbicara di depan publik? Apakah Bapak Ibu sedang ya mungkin bahagia, sedang bersukacita atau minimal netral ya. Tapi kalau Bapak Ibu sedang punya persoalan, sedang punya perasaan yang nggak nyaman, kemudian Bapak Ibu tampil di depan publik, di depan halayak, percayalah, ya, itu pasti akan mempengaruhi tampilan Bapak Ibu. Maka harus ditenangkan, harus dibuat happy, dibuat bahagia. Ya. Lalu yang keempat adalah suara kita. Ya. Suara Bapak Ibu, ya. Bagaimana Pak Ir kalau misalnya saya ini suaranya nggak bisa keras, gitu. Apakah bisa tetap menarik ya untuk presentasi? Ya, Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah menyadari bahwa suaranya relatif lembut atau relatif lemah, tidak bisa keras, ya, maka satu yang perlu dilakukan adalah mencoba berlatih meningkatkan volume suara. Bila sudah dilatih, kemudian kok belum juga nambah, artinya harus ada alat bantu ya yang bisa dipakai untuk mengeraskan suara Bapak Ibu. Maka minta disiapkan kepada panitia misalnya, atau kita yang menyiapkan sound yang cukup bagus. Speaker yang kita pakai itu juga speaker yang bagus, sehingga suara lembutnya Bapak Ibu, suara lemahnya Bapak Ibu tetap masih bisa didengar dengan baik oleh audiens ketika menggunakan alat bantu itu. Ya, dan ketika menggunakan mikrofon, ya tentu saja cara memakainya perlu juga diperhatikan, gitu ya. Jangan sampai kita terlalu jauh dengan mikrofon atau bahkan terlalu dekat, ya. Jadi kurang lebih dari
Ada gangguan apa, Mas Erik? Suaranya Coach Ir agak hilang. Oh, begitu? Iya. Sekarang gimana sekarang? Sudah jelas. Sudah jelas lagi? Sudah jelas, ya. Oke, baik. Berarti bisa kita lanjutkan sebentar? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya. Jadi kita sampai kepada suara Anda, ya, suara Bapak Ibu, ya. Tadi saya sudah sampaikan, mohon izin saya ulang ya karena tadi katanya suaranya kurang jelas, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa suara Bapak Ibu nggak bisa keras, suara Bapak Ibu relatif lembut, misalnya gitu ya, maka ya memang harus dibantu pakai apa? Pakai alat bantu, pakai mikrofon misalnya ya, dan pakailah mikrofon yang bagus, pakai sound system yang relatif bagus lah ya, yang sehingga suara lembutnya Ibu Bapak, suara lemahnya Bapak Ibu, itu masih tetap bisa dinikmati dengan baik oleh audiens. Ya. Itu yang keempat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ya, yang kelima adalah posisi dan gerakan tubuh Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu diundang di acaranya Karni Ilyas itu. Diundang di sana, Bapak Ibu diminta untuk bicara, maka tentu saja Bapak Ibu tidak usah kemudian harus bangkit dari tempat duduk, ya. Tetapi gerakan tubuh Bapak Ibu sajalah yang perlu ya untuk bisa ditunjukkan kepada audiens atau kepada khalayak, ya. Bila itu tidak memungkinkan untuk kita bangkit ya dari tempat duduk, ya jangan dipaksakan, ya. Lalu yang keenam adalah alat bantu yang kita gunakan. Ya, tadi mikrofon, sound system, ya. Kalau kita harus menggunakan tayangan LCD proyektor, ya, atau menggunakan tampilan video, tampilan film dan sebagainya, ya, itu ya mesti kita siapkan dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kemudian tanpa persiapan yang baik tiba-tiba kita mencoba dengan alat itu dan alat itu nggak bisa berfungsi dengan baik, ini tentu menjadi kontraproduktif ya buat kita. Lalu yang ketujuh adalah pengaturan waktu. Ya, jadi kalau jadwal kita hari ini kita bisa kelola dengan baik, ya, maka insya Allah untuk sesi awal sesi yang pertama ini saya berbicara kurang lebih sekitar 40 sampai 45 menit lah kira-kira begitu, ya. Dan tolong host Erik saya diingatkan kalau misalnya waktunya sudah mau selesai gitu ya. Lalu yang terakhir yang ke-8 adalah penutup, ya. Nah, penutup ini itu juga jangan kemudian diabaikan. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa public speaking yang berhasil itu antara lain yang terakhir tadi adalah menginspirasi audiens untuk take action. Nah, maka penutup yang baik adalah penutup yang mengajak audiens itu untuk melakukan take action. Ya. Jadi misalnya mau jualan buku, ya gimana caranya agar audiens itu kemudian membeli buku. Ya. Kalau misalnya ada penawaran seminar berikutnya atau ada penawaran training berikutnya, maka kemudian audiens itu bergegas untuk bisa mendaftar untuk training berikutnya. Nah, itu semuanya ada pada penutup.
maka kita perlu ya gunakan penutup itu dengan efektif, dengan baik ya, sehingga presentasi kita ini betul-betul menjadi presentasi yang berhasil. Public speaking kita menjadi public speaking yang efektif ya. Oke. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu semuanya ya. Bagaimana jika faktor-faktor tersebut tidak Bapak Ibu kuasai? Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ya. Nah, inilah ya. Maka tidak boleh satu di antara 8 itu yang kemudian kita remehkan, kita sepelekan ya. Semaksimal mungkin dari 8 faktor ini ya betul-betul kita pelajari terus ya. Kita gunakan, kita evaluasi, lalu perbaikan seperti apa yang harus kita lakukan untuk kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Nah, ini ada tambahan ya. Ada seorang konsultan ya, namanya ada Elspeth Morrison ya. Ini tidak tidak sembarangan ya. Elspeth Morrison ini adalah konsultan radio BBC London ya. British Broadcasting System. BBC British Broadcasting ya. PowerPoint-nya diaktifin ulang, Pak F. Iya ya. PowerPoint-nya di-share ulang, ini kan tadi mati. Share Oh screen-nya bisa gitu. diulang. Ya, Pak, ya. Baik. Oke. Sebentar. Ya. Bagaimana? Ya Pak, sudah masuk. Sudah ya. Mohon maaf ini. Ya, oke. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu ya bahwa ada pelajaran yang baik yang diberikan oleh Elspeth Morrison ya. Beliau adalah konsultan dari BBC ya di Inggris, di London sana. Ketika bicara pakai mikrofon ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan ya, itu adalah tidak boleh terlalu dekat, apalagi menempel di bibir nih ya. Lalu saya pernah ditanya, bagaimana kalau kita lihat itu para penyanyinya itu mikrofonnya itu nempel di mulut itu. Nah, terus menurut Elspeth Morrison ini, penyanyi sama public speaker itu adalah 2 hal yang berbeda. Maka kita tidak boleh menyamakan diri kita sebagai public speaker itu dengan penyanyi. Ya, sehingga mikrofon itu nggak boleh nempel di bibir. Ya. Lalu yang kedua, atur volume suara agar bisa enak didengar. Ya. Bapak Ibu mungkin ketika pertama kali mencoba mikrofon gitu ya, Bapak Ibu bertanya kepada audiens ya, Bapak Ibu mohon bisa dijawab dengan baik ya, apakah suara saya ini bisa Bapak Ibu dengar yang duduk di pojok belakang kiri? Terus bagaimana dengan yang duduk di pojok belakang kanan? Apa sudah bisa terdengar dengan jelas, terdengar dengan nyaman? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mencoba dengan seperti itu, lalu ada feedback ya, ada tanggapan bahwa sudah Pak, sudah Bu, kami mendengarnya dengan jelas. Maka Bapak Ibu perlu ingat, volume suara ya sebesar itulah yang mesti Bapak Ibu pertahankan ya. Kalaupun Bapak Ibu akan naiknya dikit, kemudian kalau turunnya juga dikit ya. Jangan kemudian terlalu lebar naik turunnya ya. Lalu yang ketiga, ambil nafaslah pada saat yang tepat.
Ya, karena kalau mikrofonnya itu sensitif sekali, ya, maka ketika kita mengambil nafas itu akan kedengaran itu. Ya, contoh ini mikrofon yang ada di Masjidil Haram, mikrofon yang ada di Masjid Nabawi, ya, itu imamnya itu mengambil nafas walaupun barangkali sudah dipelankan. Itu kita sebagai makmum, kita mendengar loh itu. Ya, ketika imamnya mengambil nafas itu. Kenapa? Ya karena memang mikrofonnya itu sangat sensitif itu. Ya. Nah, oleh karenanya maka menjadi lebih bagus apabila ketika kita mengambil nafas itu pada saat mikrofon tidak di dekat mulut kita, misalnya begitu. Ya, sehingga kadang-kadang mikrofonnya itu memang harus kita jauhkan sedikit sembari kita ini mengambil nafas. Jangan sampai ketika masih ada di sini kalau kita sedang mengambil nafas. Ya, oke. Kemudian yang keempat, ya, cobalah mikrofon dengan suara Anda, bukan dengan mengetuknya. Jadi betapa banyak ya orang yang mau bicara, mikrofonnya itu pakai begini kan, diketuk-ketuk begini, ya. Itu menurut beliau itu kurang bagus, tidak etis yang begitu itu. Harus dicoba dengan suara. Karena yang mau disampaikan oleh si mikrofon itu adalah suara Bapak Ibu, bukan ketukan Bapak Ibu, ya. Maka harus menggunakan suara. Lalu saya dapat pelajaran yang menarik dari teman haji, ya. Kalau kepingin mencoba mikrofon, lalu dapat pahala dari Allah, maka cara mencobanya itu seperti ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Kebanyakan orang ketika mencoba mikrofon itu dengan apa? 1, 2, 3, tes, 1, 2, 3. Ya boleh seperti itu, tapi nggak dapat pahala, katanya begitu. Ya. Tapi kalau kita mencobanya menggunakan kata tadi, Bismillah, 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 itu kita mencoba mikrofon sekaligus dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, oke. Yang berikutnya lagi pertanyaan. Ya, seperti apa sih public speaking yang buruk itu? Ayo, siapa yang mau nanggapi, Bapak Ibu? Yang buruk itu yang kayak apa sih? Ayo. Mudah-mudahan jawabnya bukan yang kebalikan dari tadi, Pak. Monggo, silakan. Ada yang mau menjawab? Seperti apa public speaking yang buruk itu? Ya. Halo, ya. Firman Catur itu saya udah Pak Firman sekarang itu maksudnya. Suara. Waduh. Mohon maaf ya, di laptop saya nggak bisa terdengar dengan jelas ini jawaban dari Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau begitu kita selesaikan dulu aja lah ya. Habis itu kemudian nanti host Erik yang akan memandu untuk dialog atau untuk tanya jawab ya. Karena langsung seperti ini ternyata ada banyak noise-nya gitu ya. Oke ya. Lalu apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan sebuah public speaking ya. Oke ya, langsung saja Bapak Ibu ya. Public speaking yang buruk yang pertama adalah public speaking yang monoton dan membosankan. Ya, tentu saja Bapak Ibu sudah tahulah ya. Saya tidak perlu harus memberikan contoh-contohnya, dan kita sudah sangat sering ya menyaksikan ada public speaking yang modelnya seperti ini ya. Akhirnya audien atau khalayak itu sibuk dengan urusan mereka masing-masing ya, tidak memperhatikan ketika seorang narasumber itu sedang ngomong atau sedang bicara ya.
Kenapa? Ya boleh jadi karena monoton dan juga membosankan. Ya. Lalu yang kedua adalah bersifat searah. Ya. Jadi public speaking ya ini walaupun misalnya Bapak Ibu berpidato sekalipun, ya berpidato memberikan kata sambutan misalnya, upayakan ya jangan bersifat searah. Ya, walaupun itu adalah sambutan, ya, tapi jadikan sebagai sesuatu yang bersifat interaktif. Biar apa? Biar tidak menjelma menjadi public speaking. Yang ketiga, gagal menghidupkan dan mencairkan suasana. Ya, akhirnya apa? Akhirnya situasinya menjadi apa? Menjadi sepi, menjadi hening, atau menjadi apa? Menjadi lebih banyak apa? Lebih banyak pasif. Ya. Nah, itulah yang apa? Yang harus kita hindari, karena itu bagian dari public speaking yang buruk. Ya. Kemudian yang keempat, gagal memberi kesan positif pada audiens. Ya. Sehingga audiens malah bertanya-tanya, ya ini kok yang disampaikan kok begini sih, ya kok nggak cocok ya dengan apa, dengan tema kita dan seterusnya. Akhirnya apa? Mereka mengkritisi karena apa? Karena pembicara gagal memberi kesan yang positif. Ya, dan yang terakhir adalah gagal menginspirasi audiens untuk take action. Lalu yang juga perlu untuk kita ketahui adalah kalau untuk berhasil itu ada 8 faktor. Tapi untuk kegagalan itu hanya ada 4 penyebab utama. Tapi yang 4 ini tetap harus kita waspadai. Ya. Apa itu? Yang pertama, kurang atau tidak maksimal dalam melakukan persiapan. Hanya ala kadarnya. Atau barangkali, sudahlah, itu gampang. Nanti kalau tiba saatnya di tempat, nanti kan saya bisa ngomong dengan sendirinya. Nggak bisa kita nyepelekan yang kayak gitu. Ya. Kemudian yang kedua, tidak memahami dengan baik profil audiens yang dihadapi. Oleh sebab itu, maka siapa yang menjadi audiens kita selayaknya lah untuk kita ketahui sebelumnya. Ya, alhamdulillah yang hari ini bisa join ini ada beragam ya, mulai dari ada yang mahasiswa, kemudian ada yang sudah bekerja tapi relatif masih muda, ya, ada yang usianya sudah sangat matang, dan ada yang sudah purna tapi merasa tetap muda, gitulah ya. Nah ini profil yang kayak gini, ya, mestinya kita juga harus ngerti, ya, sehingga akhirnya apa? Kita bisa kalau harus memberikan contoh, kalau harus memberikan sebuah paparan, ya, itu bisa diterima oleh semua bentuk profil dari audiens kita itu. Ya. Lalu yang ketiga, tidak memiliki pesan yang kuat dalam presentasi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu harus menggunakan slide atau harus menggunakan PowerPoint misalnya, maka pesan yang kuat salah satunya itu bisa dengan apa? Gunakanlah warna atau gunakanlah bentuk huruf tertentu atau mungkin ukuran hurufnya, ya. Itu untuk apa? Untuk memberikan kesan yang kuat. Apa sih yang diinginkan dari pesan ini? Coba Bapak Ibu lihat slide saya, ya. Saya beri warna merah itu adalah kata buruknya. Biar apa? Biar Bapak Ibu bisa nerima bahwa yang buruk ini tidak boleh terjadi pada diri Bapak Ibu. Gitu, ya. Maka saya berikan warna merah pada kata buruk, ya, kata buruknya itu. Terus yang keempat adalah tampilan yang statis dan intonasi yang datar. Sekali lagi, naik, datar, turun. Nah, itulah yang harus kita mainkan di dalam presentasi kita, di dalam tampilan kita saat kita berbicara di depan audiens. Ya.
Baik ya, Bapak Ibu. Lalu pertanyaan yang terakhir ya, apa dampaknya jika itu masih terjadi pada Bapak Ibu? Barangkali Bapak Ibu pernah punya pengalaman, Bapak Ibu pernah merasakan ya, jika 4 hal ini masih terjadi pada diri Bapak Ibu, yang muncul adalah Bapak Ibu tidak puas. Bapak Ibu nyesel ya. Kenapa tadi kok hanya begini. Kenapa ya? Wah, dengan kenapa ya. Nah, oleh sebab itulah, maka ayo kita belajar sama-sama untuk bisa menghindari 4 penyebab utama buruknya public speaking. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini, ya, dipersilakan kepada host Erik ya untuk bisa mengendalikan aktivitas kita berikutnya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh beri reactions ya terhadap apa yang disampaikan oleh Coach Duyono Irianto tadi. Terima kasih Coach Ir atas presentasinya. Dan kebetulan posisi host secara full sudah diserahkan kepada Ustadz Nur Hasan Murtiaji. Jadi nanti akan membantu memberikan mute atau admin kepada peserta yang lain. Nah, siap. Bapak Ibu, saya bantu mandu dari sini. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Coach Ir, kami persilakan. Pak Ir bisa share screen-nya di off-kan, Pak Ir? Oke. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan komen atau pertanyaan dari materi Pak Duyono Irianto tadi, kami persilakan. Tentunya tidak mudah presentasi secara online, daring seperti ini dengan luring ya, dengan kita ketemu secara langsung. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ir tadi, ada tips-tips bagaimana cara kita presentasi. Kalau diberikan dengan nama keren, sepia ya. Nah, silakan. Dari ada Bapak Ibu? Duluan, Pak. Ya, Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya soal penampilan saja. Soal penampilan, masalah penampilan misalnya menyangkut pakaian. Pakaian atau disesuaikan dengan kondisi audiennya atau acaranya. Apa kita pakai batik, pakai jas, pakai apa? Penampilan itu perlu nggak disesuaikan dengan audiennya yang ada, dengan acara tersebut. Terima kasih, itu dulu. Baik, terima kasih. Ya. Pak Ir, silakan. Bisa langsung dijawab? Ya, silakan Pak Ir. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak Ahmad Abdurrahman ya. Ya, Pak. Untuk penampilan memang ada baiknya ya ketika kita berupaya untuk bisa menyesuaikan dengan suasana, menyesuaikan dengan audiens ya. Kalau misalnya Pak Ahmad Abdurrahman ini mengisinya adalah mengisi pengajian ya, itu tentu menjadi berbeda ketika Pak Abdurrahman ini dimintai tetangga untuk mewakili sedang punya hajat gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kemudian Pak Ahmad Abdurrahman melihat kenapa saya pakai
batik ya, kemudian pakai topi seperti ini gitu ya. Ini ada maunya Pak Abdurrahman ya. Maunya adalah batik ini Pak, ini adalah warisan budaya yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Maka sebagai warisan budaya, saya sebagai orang Indonesia, saya harus ikut menjaganya. Nah, gitu Pak ya. Sehingga akhirnya apa? Saya di mana-mana pakai batik. Kemudian saya ngajar di Amikom, ya pakai batik. Beda sama Host Eric ya. Host Eric ini orangnya masih muda, masih energik, dan memang paling pantas Host Eric itu kalau pakai jas. Ya, kalau Host Eric pakai batik kayaknya nggak pantas Pak, gitu loh. Ya, dia pantasnya pakai jas. Maka hari ini pun Host Eric juga pakai jas ya, walaupun online gitu ya, tapi pakai jas. Ya kenapa? Ya karena itulah tampilan terbaik Host Eric itu ya memang pakai jas ya. Nah, nanti ditambah pakai kopiah Pak, kalau ngisi kultum gitu ya. Tambah seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu maka silakan kepada Pak Ahmad ya untuk penampilan ini dari sisi busana itu menurut saya sudah betul tadi disesuaikanlah dengan audiens kita. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad Abdurrahman. Pak Erik. Ya, sama kasih. Silakan Pak. Ya, Pak Erik boleh. Pak Dedi silakan. Ya, saya ada 2 pertanyaan. Yang silakan, pertama, Pak Dedi. Bagaimana cara membuka sebuah komunikasi di saat pembukaan yang menarik gitu. Iya. Pidato, nah itu kadang-kadang kita karena belum terbiasa ya sering buat pembukaan itu monoton. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara gitu, di tengah-tengah kadang-kadang kehilangan kata-kata gitu. Nah, gimana kiatnya agar menutupi kelemahan kita gitu ya sehingga audiens tidak terganggu ketika kita kehilangan kata-kata. Itu terima kasih, Persis. Baik. Terima kasih Pak Teddy. Iya. Silakan Pak Ir. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Teddy ya membuat membuat diklat kita menjadi semakin berwarna dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Yang pertama, bagaimana kita membuat sebuah kata awal atau pembukaan biar menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Maka berdasarkan pengalaman saya pribadi, kemudian ketika saya juga mengamati bagaimana orang itu ketika berbicara, ya, maka yang pertama Pak Teddy ya, ini tentu kita sesuaikan waktunya ya. Kalau misalnya waktunya ini longgar, maka kita bisa leluasa menggunakan pembukaan yang cukup panjang ya. Tapi ketika waktunya masih terbatas ya, kita juga harus pintar-pintar ya untuk bisa memanfaatkannya ya. Yang pertama Pak Teddy, apa yang pernah kita alami, kemudian kita ceritakan ya kepada audiens itu juga menjadi sesuatu yang menarik. Lalu yang kedua, yang lagi trending, yang lagi jadi topik hangat gitu. Kemudian kita sentil misalnya, itu juga merupakan cara pembukaan yang menarik ya. Lalu yang ketiga ya, sesuatu yang bersifat kontradiktif ya, itu kemudian kita sampaikan ya, maka ini juga bisa menarik perhatian orang ketika awal-awal kita membuka sebuah aktivitas public speaking. Nah, Pak Teddy mau menggunakan yang mana, monggo ya, bisa memilih sendiri ya. Jadi cerita tentang diri, pengalaman di masa yang lalu yang itu selalu unik pada setiap pribadi, itu ternyata menarik ya. Menarik itu. Coba misalnya saya ambil contoh ya. Seorang Dahlan Iskan ya. Dahlan Iskan itu kalau ngomong, mohon maaf ini ya. Kalau kita hanya mendengar suaranya, Dahlan Iskan itu kalau ngomong, suaranya itu nggak menarik itu. Ini secara umum seperti itu ya. Tapi kenapa kok orang mau mendengarkan Dahlan Iskan? Itu karena apa? Karena beliau itu selalu cerita tentang apa? Tentang apa yang pernah dia alami. Dia selalu cerita tentang apa yang dilihatnya dari perjalanan hidupnya. Nah, itu ya.
tentu sangat berbeda dengan Steve Jobs. Gitu ya. Steve Jobs itu begitu diumumkan kapan dia mau presentasi, ya orang sudah inden itu, orang sudah apa menunggu-nunggu. Kenapa sih? Pasti ada sesuatu yang baru ini yang mau dirilis oleh oleh Apple misalnya. Itu satu contoh ya. Nah, kemudian bagaimana ketika di tengah-tengah tiba-tiba kita kehilangan kata-kata? Caranya gimana untuk nutupin ya kelemahan kita ini ya. Nah, ini tekniknya begini. Yang pertama kita menggunakan jurus bertanya kepada audiens. Ya. Jadi ini adalah apa? Adalah jurusnya. Jurus yang yang bisa menyembunyikan kelemahan kita itu. Bertanya kepada audiens ya. Lalu yang kedua, ya, misalnya apa? Langsung saja misalnya apa? Oh ya, saya mohon izin, ada sebuah cerita, ada sebuah kisah yang sebenarnya mau saya sampaikan, tapi saya kelupaan. Maka saya mohon izin saya sampaikan sekarang. Gitulah ya. Itu juga salah satu teknik ya untuk bisa menyembunyikan situasi yang tidak menguntungkan yang sedang kita alami karena kita lupa terhadap kata-kata yang mau kita pakai. Nah, kemudian yang ketiga ya Pak Teddy untuk menyembunyikan itu ice breaking ya, ice breaking. Kita berikan kepada mereka misalnya apa? Oh ya, Bapak Ibu kayaknya kita ngobrol sudah agak lama ya. Sekarang coba tangannya digerak-gerakkan seperti saya. Gitu lah ya, digerak-gerakkan seperti saya, misalnya begitu. Terus apalah yang mau dimainkan oleh Pak Teddy? Itu adalah 3 di antara teknik yang bisa kita lakukan kalau kita tiba-tiba blank, ya tiba-tiba hilang gitu ya. Daripada kita kelihatan banget itu, maka 3 hal itu bisa dimainkan. Begitu Pak Teddy? Ya, terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Teddy. Bapak Ibu satu lagi mungkin silakan. Ada yang mau menyampaikan atau curhat? Ini termasuk media curhat juga ya. Ya, silakan Bu Risma, monggo Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ir dan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu Risma. Ya, terima kasih Pak Ir. Yang menarik dari diklat kita ini adalah karena ada kata online ya Pak. Jadi kalau saya melihat bahwa tema kali ini kita berbicara mengenai public speaker yang efektif. Public speaker secara online dan secara tidak online, saya pikir ini sesuatu yang berbeda. Karena mungkin ini bisa jadi ke depannya sudah menjadi tren untuk menjadi public speaking yang secara online gitu. Saya ingin menanyakan, kalau secara online itu waktu yang efektifnya itu berapa lama Pak? Karena kalau kita online ini kalau terlalu lama juga menjadi public speaker juga akan jenuh dan sebagainya. Terus yang kedua, bagaimana materi yang efektif ketika kita berbicara sebagai public speaker yang secara online ini? Apakah nanti diiringin dengan video-video yang menarik dan sebagainya gitu. Baik, mungkin itu Pak Ir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risma. Waktu yang efektif berapa lama, Coach Ir? Lalu materi yang efektif itu kayak apa? Baik, ya. Terima kasih, Mas Erik sudah membantu untuk menyampaikan ulang pertanyaan dari Bu Risma karena mohon maaf tadi di laptop saya suara dari Bu Risma ini kadang muncul, kadang hilang, ya. Tapi sudah diulang oleh host Erik, ya. Yang pertama, berapa lama menggunakan media online ini agar orang tidak boring, tidak bosan, gitu ya. Nah, saya mengamati Bu, ya,
kalau sifatnya seminar ya atau semacam kayak workshop itu rata-rata yang digelar itu memang hanya 2 jam. Ya, hanya 2 jam ya. Tapi karena kita ini diklat gitu ya. Maka kalau kita hanya menggunakan 2 jam itu sungguh tidak cukup ya. Maka kemudian jadilah 4 jam. Padahal yang biasanya itu 1 hari penuh. Ya, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Itu sudah kita lakukan 4 kali ya, baik di Jogja maupun di Jakarta ya. Itu 1 hari. Tapi kami menyadari ya, saya dengan host Eric ya sebagai sebagai pemateri itu kalau menggelarnya sampai 1 hari itu justru menjadi kontraproduktif ya, sampai 1 hari. Tapi kalau 2 jam tidak cukup. Ya. Oleh sebab itu maka kami mengambil jalan tengah yaitu 4 jam. Ya. Dan 4 jam menurut saya ini sudah maksimal ya untuk sebuah kegiatan lewat online seperti hari ini. Nah kemudian materi agar bisa diterima dengan baik, ya, saya menggunakan pendekatan multiple intelligence-nya Howard Gardner, Bu Risma. Ya, jadi beliau itu mengatakan bahwa semakin banyak indera manusia yang bisa difungsikan ketika berkomunikasi, ketika berinteraksi, maka otak menjadi lebih mudah untuk menerima sesuatu. Ya, maka tampilan dengan slide ya, itu menurut saya menjadi salah satu kekuatan untuk bisa masuk ke dalam memori audiens. Kenapa? Karena sesuatu yang dilihat itu lebih mudah untuk dicerna oleh otak kita daripada sesuatu yang didengarkan saja. Nah, oleh sebab itulah maka saya menggunakan slide ya, bahwa kalau Bu Risma memiliki peluang, memiliki kesempatan untuk misalnya memutar video-video yang mendukung dari materi yang Ibu sampaikan. Menurut saya itu sesuatu yang menjadi semakin menarik ya. Kita coba lihat nanti apakah host Eric misalnya akan menampilkan juga video ya. Kalau saya jujur saja Bu Risma ya, saya ini juga masih punya kendala ya. Kalau harus mengoperasikan video itu terus gimananya itu secara teknis itu saya masih punya kendala sehingga tidak saya tampilkan ya. Tapi kalau di diklat yang offline gitu, itu saya selalu menampilkan ada video-video untuk mendukung materi yang saya sampaikan. Ya, sehingga menurut saya visual itu harus ada, kemudian auditori yang bisa didengarkan itu juga mesti cukup jelas, ya. Kemudian kinestetiknya sesuatu yang bergerak, ya. Maka kita tidak boleh ketika bicara itu kemudian kita diam saja, ya. Maka kita harus punya punya ekspresi, harus punya gestur yang baik supaya supaya ketiga-tiganya itu bisa kita tampilkan, ya. Saya meramu dari penemuan Howard Gardner sama Bobby DePorter, ya, yang menulis tentang quantum learning, quantum teaching itu, ya, bahwa ada 3 modalitas belajar, yaitu auditory, ya, yang didengarkan, kemudian visual yang dilihat, lalu kinestetik, ya, yang bergerak, ya, atau yang mobilitas, ada unsur mobilitasnya, ya. Saya kira itu, ya, Bu Risma, tanggapan dari saya atas pertanyaan yang sudah Ibu ajukan tadi, ya. Nuhun, Ibu. Terima kasih. Halo, Mas Erik. Terima kasih, Kosir, atas penjelasan. Bapak Ibu, kita rasa 3 dulu ya di Kosir. Gimana Pak Hasan? Atau ada tambahan?
Cukup Pak Erik dan Pak Ir, ya.